Hello guys, welcome back to my YouTube videos. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. So, di video kali ini aku mau ngebahas tentang majas atau figurative languages. So, without any further ado, let's go. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke topik kita, yaitu Let's Learn Figurative Language dari sebuah puisi yang saya ambil di sini adalah puisi dari Percy Bysshe Shelley yang berjudul Love's Philosophy. Next slide. Ini ada learning objectives. Yang pertama ada kognitif. Yang saya harapkan kalian bisa, setelah melihat video ini, kalian bisa mengidentifikasi majas atau figurative language yang ada dalam sebuah puisi tersebut. Terus, kalian diharapkan dapat memahami pengertian umum. Apa sih itu figurative language? Nah, terus di skills-nya itu kalian bisa, diharapkan bisa menjelaskan apa sih itu figurative language gitu. Bisa menjelaskan gitu. Secara pemahaman kalian saja gitu. Begitu. Terus terakhir ada di skills ini ada kalian diharapkan bisa membedakan antara majas yang satu dengan majas yang lain. Oke, next slide. Oke, what is figurative language? Apa sih itu figurative language? Jadi, figurative language atau dalam bahasa Indonesia ialah majas atau bahasa kiasan atau kumpulan kata yang membentuk sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut memiliki makna tersirat. Kurang lebih seperti itu. Let's go, next slide. Oke, ini figurative language yang akan kita bahas, majas-majas yang akan kita bahas pada video kali ini. Ada majas personifikasi pertama, yang kedua ada metafora, yang ketiga ada hyperbole atau hiperbola. So, personifikasi. Di sini personifikasi adalah pengaitan karakteristik manusia dengan benda mati. Penggunaan personifikasi mempengaruhi kepada cara pembaca membayangkan sesuatu, dan hal itu pun akhirnya memicu pada subjek. Jadi, majas personifikasi adalah simpelnya gini. Majas personifikasi itu memberikan karakteristik manusia kepada benda mati. Memberikan karakteristik, memberikan ekspresi, memberikan action kepada benda mati tersebut sehingga pembaca tersebut bisa membayangkan sesuatu begitu. Seakan-akan benda mati tersebut memiliki sebuah ekspresi atau sebuah action begitu. Padahal yang kita tahu benda mati ya benda mati kan, begitu. Kurang lebih. Jadi di example-nya di sini ada the sun smiles at us. Matahari tersenyum pada kita. Kita tahu bahwa di sini sun itu tidak bisa tersenyum kan. Jadi di sini pembaca atau fungsi dari majas personifikasi di sini adalah memberikan kita sebuah imajinasi kalau seakan-akan sun itu atau matahari itu tersenyum kepada kita. Jadi the sun smiles at us begitu. Begitupun dengan the television stared at me here, ya kan? The television stared at me atau televisi itu menatapku. Gak mungkin dong maksudnya televisi itu secara harfiah atau secara betulan begitu menatap kita. Tidak mungkin gitu. Ini diberikan supaya kita bisa berimajinasi seakan-akan TV itu menatap kita gitu. Seperti itu kurang lebih. Oke. Next slide. Ada majas metafora atau figurative language metafora. So, metafora ini adalah pernyataan yang membandingkan dua hal yang tidak sama. Tidak seperti perumpamaan, metafora tidak memakai kata suka atau sebagai. Pernyataan seperti itu hanya masuk akal jika pembaca memahami hubungan antara dua hal yang dibandingkan. Contohnya, di sini langsung saja ada time is money. Waktu adalah uang. Jadi yang kita tahu di sini adalah time itu money itu sangat berharga. Nah, money ini disamaartikannya dengan time, yang mana time itu artinya waktu dan waktu itu berharga. Jadi perbandingannya di sini adalah time dengan money yang memiliki persamaan di berharga. Time itu berharga, money juga berharga, makanya time is money. Begitupun love is a battlefield. Cinta adalah medan perang begitu. Kenapa disebut medan perang? Karena ketika kita meraih cinta, kita harus bersaing dengan orang lain. Seperti itu, kurang lebih. Oke. Next. Nah, hyperbole lagi, sorry. Hyperbole atau hiperbola. Majas ini itu pernyataan berlebihan yang dibuat untuk menekankan suatu hal atau memunculkan rasa humor. Dan kata ini sering sekali digunakan secara tidak sadar dalam percakapan sehari-hari. Mungkin kalian pernah ya
eee, mendengar kata-kata ini mungkin di lagu atau mungkin kalian lagi sama teman-teman kalian, eee apa namanya, guru kalian mungkin pernah ngomong melebih-lebihkan sesuatu begitu ya kan. Tugas menumpuk seperti gunung, itu adalah sebuah majas hiperbola, eee, teman-teman semua ya. Jadi kalian sehari-hari itu sebenarnya sudah mengenal majas ini, namun kalian tidak tahu saja, jenisnya atau, itu masuk ke dalam mana begitu. Jadi saya kasih tahu bahwa kata-kata yang seperti itu tadi masuk ke dalam bentuk majas hiperbola. Jadi, majas hiperbola tadi apa? Menekankan suatu hal atau, menekankan suatu hal yang berlebihan dan bisa memunculkan sedikit rasa humor, begitu. Jadi, example-nya di sini atau contohnya, "I will go around the world to find you." Aku akan mengelilingi dunia untuk menemukanmu. Ini, sebenarnya ya bisa dibilang berlebihan ya, karena mungkin ceweknya mungkin ini, eee apa namanya, person atau orang yang ada di dalam sini itu mungkin hanya bersebelahan rumahnya atau tetanggaan, tapi seakan-akan di sini digambarkan itu dia akan mengelilingi dunia untuk menemukan padahal mah mereka ya tetanggaan aja gitu ya kan. Mereka tetanggaan aja padahal berdekatan aja rumah mereka. Yang di sini juga, "You snore like a monster." Kamu mendengkur seperti monster. Padahal mah biasa aja gitu malahnya, eee si dengkurannya, nggak yang kayak, "Ohnya monster," gitu, enggak. Apa ya, istilahnya nih lebih nyaring klakson lebih nyaring knalpot motor, brong daripada dengkuran temen lu gitu. Ya gitulah, paham sendiri kalian. Let's go. Artinya dalam artian, singkatnya, majas hiperbola itu adalah majas lebay, majas alay gitu majas lebay lah, melebih-lebihkan kan, gitu kalau bahasa ini, bahasa modern, bahasa gaulnya. Oke. Oke, langsung saja kita ke puisi tersebut. Jadi puisi di sini, Loves Philosophy, kita, nggak bergantung pada, nggak maksudnya kita tidak, menelaah ini, tapi kita lebih ke menelaah sih sebenarnya, yang mana kita di sini akan mencari majas personifikasi, metafor, dan hiperbola yang tersembunyi atau tersirat atau ada di dalam Loves Philosophy ini. Next slide. Oke, pertama ada personifikasi. Di sini yang pertama adalah The Mountains Kiss High Heaven. Saya juga sudah highlight itu, kalian bisa lihat sendiri. The Mountains Kiss High Heaven, gunung-gunung mencium surga yang tinggi. Di sini gunung-gunung itu yang seperti kita tahu ya, kita semua tahu gunung-gunung itu adalah dikategorikan sebagai benda mati. Kiss di sini adalah action atau ekspresi yang hanya dimiliki oleh manusia. Tidak mungkin benda mati itu memiliki ekspresi begitu ya kan. Terus dikasih karakteristik manusia atau action manusia ke mountains tersebut atau ke benda mati tersebut sehingga seakan-akan gunung itu seperti mencium langit. Padahal ini hanya makna kias saja bahwa gunung-gunung tersebut tuh terlalu tinggi seakan-akan menyentuh langit gitu. Heaven di sini bukan literal heaven ya teman-teman, maksudnya heaven di sini tuh bisa kita artikan sebagai langit ya. Bisa artikan sebagai langit ya bisa artinya emang surga. Sejatinya heaven di sini tuh surga sebenarnya. Tapi arti dekatnya di sini hanya langit ya, langit yang tinggi begitu. Lalu yang kedua di sini, and the waves clasp one another, dan ombak saling bertautan. Jadi penulis si seorang Percy Bysshe Shelley ini dia ingin memberikan gambaran atau membuat kita berimajinasi seakan-akan ombak ini tuh saling berpegangan, saling bertautan begitu ya. Satu ombak itu kan satu kali deruan ke depan gitu, 2 kali deruan ke depan lagi gitu, kayak seakan-akan waves ini adalah benda mati yang dikasih clasp di sini itu adalah karakteristik manusia begitu.
Jadi seakan ombak-ombak ini tuh saling bertautan begitu. Oke, next itu and the moonbeams kiss the sea. Dan sinar bulan mencium laut. Jadi di sini Percy Bysshe Shelley mau memberikan kita gambaran pada malam hari bulan itu seperti mencium laut. Artinya bulan itu bayangannya, refleksinya itu seperti mencium laut. Karena kan ketika kita melihat di laut itu ada pantulan bulan. Nah, pantulan bulan yang di atas kan bulan jauh dengan air atau laut. Pantulannya ada di air. Nah, saat itulah dikasih atau diberi oleh Percy Bysshe Shelley kata-kata kiss di sini. Jadi seakan-akan mencium begitu. Next slide, kita ada metafora atau majas metafor. The fountains mingle with the river. Air mancur berbaur dengan sungai. Seperti yang kita tahu, fountains di sini itu benda mati. Ya, benda mati. Mingle itu termasuk ke karakteristik orang atau manusia ya. Seperti hampir sama, namun di sini karena majas metafor adalah perbandingan, fountains itu air mancur, river air sungai. Perbedaan air mancur dan air sungai adalah perbandingannya fountains itu dia air seperti air terjun dari atas ke bawah, sementara sungai itu landai saja, datar. Perbedaan jadi perbandingan dua hal ini adalah sama-sama sungai, mereka terdapat persamaan sama-sama sungai, namun perbedaannya ada di bentuknya. Fountains kan dari atas ke bawah, kalau river itu landai saja, datar begitu. And the sunlight clasps the earth. Di sini termasuk ke dalam metafora. Mengapa? Karena sunlight itu yang kita ketahui adalah sebagai benda mati. Sebagai benda mati, dan clasp di sini tadi yang kita sudah temukan juga, the waves clasp one another, dan ini ada and the sunlight clasp the earth. Jadi sunlight ini benda mati, clasp ini kalau masih ke dalam bentuk karakteristik manusia yang dimasukkan ke dalam benda mati si sunlight ini, sehingga perbandingannya kita bisa tarik di sini adalah sunlight yang kita tahu sun itu lebih besar, earth itu lebih kecil bentuknya di tata surya kita. Jadi cahaya dari matahari yang besar ini seperti dan seakan-akan memegang bumi. Begitu ya. Seakan-akan memegang bumi, seakan-akan melingkupi isi bumi begitu. Oke, next slide kita. Mungkin ini next slide terakhir. Ini slide terakhir. Ada hyperbole atau hiperbola atau majas hiperbola atau figurative language hyperbole. Nothing in the world is single. Tidak ada yang di dunia ini yang sendiri gitu. Hyperbolanya di sini adalah nothing in the world is single. Jadi di dunia ini tidak ada yang sendiri ya. Tapi kita ada yang sendiri begitu kan, maksudnya nothing in the world is single ini semua orang tuh berpasangan begitu. Burung ada pasangannya, matahari, bulan, air api mungkin ya, air api, terus tuh gelap dan terang itu ada hubungan gitu loh. Jadi ada kayak semacam kaitan gitu. Lalu see the mountains kiss high heaven. Tak ada di dunia ini yang see the mountain kiss high heaven. Di sini gunung itu seakan-akan mencium langit tadi, yang mana sementara gunung tersebut tuh ya tinggi saja begitu. Di kenyataannya gunung tersebut tuh hanya tinggi saja dan tidak sampai menyentuh langit. Tapi di sini dilebih-lebihkan seakan-akan gunung itu tinggi sampai menyentuh langit atau surga begitu. Oke, langsung next slide kita. Let's practice. Oke, jadi di sini ada beberapa
Mungkin ada 4 soal yang harus kalian jawab dalam waktu 10 detik. Pertanyaan mudah saja. Yang saya mau dari kalian adalah kalian harus jujur ya. Kalian benar berapa dan kalian salah berapa. Oke? It's all good? Oke, kalian bisa pause kok video ini kalau kalian memang kalau kalian merasa 10 detik itu terlalu terlalu cepat begitu. Oke? We're good? Let's go. What is figurative language? Dua, satu. Let's go. Jawabannya? Ya, itu. Ada yang jawab benar? Oke, kita tampung dulu. Let's go. Next slide. The wind whispered through the trees. Apakah personifikasi? Apakah metafora? Hyperbole? Oke, sudah dapat jawabannya? Next slide. The answer is A, personification. Jujur ya, teman-teman semuanya. Kalian salah berapa dan betul berapa? Next. Apa ya? Time is a thief. It steals our moments. What is it? Udah dapat? Next slide. Jawabannya metafora. Oke, kita next slide. Ini yang terakhir sepertinya. I will climb every mountain just to see you. Asik. Masuk ke mana? A, B, C. Sudah tentukan jawabannya? Kita lihat jawabannya. Hyperbole atau majas hiperbola. So, semoga penjelasanku tadi bisa bermanfaat dan mudah dipahami untuk kalian yang berhasil benar semua. Selamat ya. I think that's all from me. Thank you very much and sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.